F1ers, kembali lagi ke program Balapan dengan Cerita, episode Lintasan Takasan Mata, drama perjuangan dan politik di balik lintasan. Halo semuanya, kenapa ya manusia suka kecepatan? Kenapa kita rela menonton balapan 300 km per jam yang mungkin hanya berlangsung dalam 2 jam, tapi kita bicarakan sepanjang minggu? Jawabannya bukan soal mesin, tapi soal rasa. Soalnya bagaimana adrenalin terasa nyata meski hanya dari layar. Formula One bukan olahraga biasa. Ini bukan seperti sepak bola di mana lapangannya sama. Di F1 lintasannya selalu berbeda. Mobil selalu berubah, aturan pun tak pernah benar-benar tetap. Bahkan cara menang pun bisa berubah setiap musim. Di balik setiap mobil ada 1.400 komponen yang harus sinkron, ratusan data telemetri, belasan insinyur, dan satu pembalap yang hanya punya waktu sekian detik untuk memutuskan segalanya. Dan mereka tak hanya mengemudi, mereka membaca data sambil melaju, menjaga suhu ban, mengatur energi, berpikir sambil menantang maut. Tapi Formula One bukan hanya soal siapa yang tercepat. Ini juga tentang siapa yang paling pintar, paling sabar, dan paling siap mengambil resikonya. Itulah mengapa penonton F1 tak hanya menonton. Mereka membaca strategi, menganalisis data, merayakan overtake seperti merayakan gol. Tapi ada satu hal yang paling membedakan F1 dari olahraga lain, yaitu dinamika fansnya. Di sini fans bisa dibilang suka karena tim warnanya, karena font logonya, atau karena helm pembalapnya. Bisa juga karena kepribadiannya, atau juga karena cerita masa lalunya. Loyalitas di F1 itu cair, fleksibel, tidak seperti sepak bola yang mengikat secara geografis. F1 mengikat lewat perasaan dan kadang lewat kejutan. Karena di sini kamu bisa berubah pikiran dan kamu tetap dianggap bagian dari komunitas. Di mana masa lalu F1 adalah dunia yang eksklusif, tertutup dan elitis. Hanya mereka yang mengerti mesin dan punya akses yang bisa menikmatinya. Tapi semua itu berubah. Sejak Liberty Media mengambil alih F1 di tahun 2017, semuanya diputar balik. F1 dibuka, diperluas, dipasarkan. Bukan hanya sebagai olahraga, tapi juga sebagai hiburan global. Mereka tahu zaman sudah berubah. F1 harus bisa berbicara lewat Instagram, bukan hanya lewat pole position. Maka lahirlah era baru, era Drive to Survive. Serial Netflix yang bukan cuma bikin orang nonton, tapi bikin orang jatuh cinta, bahkan sebelum tahu siapa yang menang. Kini F1 bukan lagi sekedar balapan, tapi juga drama, personalitas, gaya hidup, tempat di mana pembalap tak hanya cepat, tapi juga menarik, relatable, dan penuh konflik. Dan yang mengejutkan, itu bukan hal buruk. Karena justru dari situlah F1 menemukan hidup keduanya. Fans baru bermunculan. Bukan dari Inggris atau Italia saja, tapi dari Meksiko, Jepang, Indonesia, Afrika Selatan. F1 bukan lagi olahraga Eropa. Ini jadi milik dunia. Tapi tak semua orang suka perubahan ini. Ada yang bilang F1 jadi terlalu pop, terlalu dramatis, terlalu dikomersialisasi, terlalu dangkal. Ada yang merindukan era di mana F1 terasa pure. Lebih soal teknik, bukan soal siapa yang pacaran dengan siapa. Tapi sejujurnya, bukankah setiap olahraga akan berkembang? F1 tidak kehilangan jiwanya. Ia hanya belajar berbicara dengan bahasa baru. Dan kalau pikir-pikir, F1 selalu punya sisi teatrikal. Sejak dulu, hanya dulu sih panggungnya di pit stop. Sekarang ada juga di Instagram. Pada akhirnya balapan tetaplah balapan. Tapi kisah-kisah di balik balapan lah yang membuat kita peduli. Yang membuat kita terhubung. Karena kita bukan tahu
siapa yang tercepat, tapi juga kenapa ia melaju. Untuk siapa ia menang, apa yang ia korbankan, dan apa yang tersisa saat balapan usai. Salah satu keunikan F1 yang bakal aku bahas juga tentang kita tidak hanya mendukung orang, kita juga mendukung mesin, kita mendukung tim, dan mendukung ide. Setiap tim di F1 adalah dunia kecil, dengan filosofi, gaya, bahkan nilai yang berbeda. Ferrari misalnya, tim tertua, ikonik, emosional, fans mereka disebut tifosi. Mereka tidak hanya mendukung, mereka percaya. Tapi di sisi lain ada Red Bull, tim muda yang berani mematahkan tradisi. Datang dari dunia minuman energi, tapi justru menantang para raksasa. Mercedes, simbol kesempurnaan, rekayasa Jerman, tim yang membuat sejarah dengan Hamilton dan teknologi hybrid. Dan itulah soal tim, belum pembalapnya. Kita tahu Hamilton yang karismatik, Verstappen yang brutal, Leclerc yang penuh harapan, Alonso yang tak pernah habis. Kita semua punya favorit, tapi juga punya rival. Dan justru karena itu, F1 terasa hidup. Setiap sorotan kamera, setiap overtake selalu punya sisi emosional. Tapi hati-hati, karena dari sinilah lahirlah sisi gelap fandom, gatekeeping. Ada fans yang merasa lebih asli, lebih paham, lebih layak, dan mulai menghakimi cara orang lain menikmati F1. Padahal F1 selalu berubah dan komunitasnya yang sehat harus tumbuh. Siapapun bisa jatuh cinta pada F1 lewat cara apapun. Karena pada akhirnya kita semua menonton ada alasan yang sama. Kita ingin merasakan sesuatu. Kita ingin punya alasan untuk berteriak, menangis, atau tertawa. F1 bukan hanya olahraga, ia adalah pengalaman kolektif. Mesin dan manusia, strategi dan emosi, sains dan drama. Formula One selalu dikenal lewat kecepatan, tapi di belakang kecepatan itu tersembunyi sesuatu yang lebih tajam. Yap, benar, kekuasaan. Dan di era modern ini tak ada sosok yang mewakili kekuasaan itu sekuat Toto Wolff. Ia bukan pembalap, ia bukan insinyur, ia seorang manajer, pengatur strategi, negosiator ulung. Ia belajar politik bukan dari balapan, tapi dari bisnis. Di dunia tempat satu keputusan bisa menghancurkan miliaran dolar. Ketika Wolff masuk ke Mercedes tahun 2013, ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. F1 bukan hanya olahraga, F1 adalah arena kekuasaan, dan dia ingin menang bukan hanya di lintasan, tapi di segala lini. Politik F1 selalu terlihat, tapi terasa. Dalam keputusan steward yang ditunda, dalam investigasi yang muncul meledak, dalam aturan teknis yang berubah hanya karena satu tim yang terlalu dominan. Dan Toto Wolff tahu bagaimana memainkannya. Strategi politik Wolff dimulai dari satu hal, yaitu kontrol. Ia tahu kekuasaan tidak hanya dimiliki lewat podium, tapi lewat rapat teknis, voting, regulasi, dan relasi personal. Salah satu kekuatan Wolff adalah kemampuan membangun narasi. Ia tahu kapan harus bicara dan kapan cukup menanamkan ide ke media. Contoh, saat Mercedes mulai terganggu dengan kemajuan Red Bull, muncul isu batas anggaran, cost cap bridge. Dan siapa yang paling vokal soal keadilan? Investigasi itu, yap, benar, Wolff. Tapi strategi ini bukan hanya resiko. Dalam banyak kasus, opini publik bisa berbalik. Tapi Wolff tidak bermain untuk popularitas. Ia bermain untuk pengaruh. Dalam politik Formula One, tidak cukup untuk sekedar bertahan. Kamu harus membentuk arah permainan. Dan Toto Wolff tahu satu hal penting. Aturan itu adalah senjata. Kalau kau bisa menulisnya, kau bisa memenangkannya. Bahkan sebelum lampu start menyala. Sejak awal era hybrid pada 2014, Mercedes tampil dominan. Tapi rahasianya bukan sekadar mesin, melainkan permainan lobby.
Wolff dan Mercedes menekan untuk memastikan spesifikasi mesin V6 turbo hybrid ditetapkan dengan formula yang mereka kembangkan jauh sebelumnya. Saat yang lain masih meraba-raba, Mercedes sudah siap. Tapi dominasi itu tak bertahan tanpa lawan. Ferrari dan Red Bull menantang lewat isu keseimbangan kekuatan. Apa respon Wolff? Yap, ia mempermainkan tekanan publik, menyuarakan kestabilan regulasi sebagai nilai sakral. Ketika Ferrari dituduh bermain curang dengan mesin 2019, hanya satu tim yang terus menuntut transparansi. Benar, Mercedes, dan Wolff memimpin narasinya. Hasilnya FIA merilis keputusan samar, namun Ferrari kehilangan daya. Strategi politik berhasil, tidak lewat pengadilan, tapi lewat tekanan institusional. Lalu datanglah era cost cap. Awalnya dibuat untuk menyamaratakan kekuatan, tapi sekali lagi Wolff melihat celah. Jika aturannya bisa diinterpretasikan, maka bisa dikendalikan. Tapi strategi politik Wolff tak selalu soal menyerang. Kadang dia mengunci. Mercedes punya banyak klien, ada Aston Martin, Williams, McLaren. Tapi ini bukan hanya soal bisnis, ini soal suara. Setiap tim pelanggan sekutu potensial dalam voting regulasi dan dalam sistem demokrasi palsu itu, Wolff seringkali jadi penentu. Strategi jangka panjang Wolff adalah satu, jangan biarkan lawan punya momentum. Ia tak bermain kotor, tapi ia tahu cara bermain selalu sesuai dengan kendalinya. Dalam politik F1, tidak ada keputusan yang betul-betul bebas dari kepentingan. Dan Toto Wolff tahu betul cara memainkannya. Saat Lewis Hamilton mengumumkan kepergiannya ke Ferrari untuk musim 2025, dunia F1 menggegarkan. Tapi tak lama, mata langsung tertuju pada satu nama, Kimi Antonelli. Siapa dia? Seorang pria remaja Italia yang berusia 17 tahun. Belum pernah membalap di F1, tapi Toto Wolff menjadikan harapan baru di Mercedes. Disinilah politik Wolff bermain lebih halus. Ia tidak sekadar memilih pembalap, ia memilih narasi, ia memilih kendali. Kutipan Wolff di media menggambarkan sikap percaya diri. We don't buy champions, we build them. Tapi ini bukan sekedar tentang Antonelli, ini tentang Wolff yang ingin menulis masa depan F1 versi Mercedes. Ketika semua tim lain memburu pengalaman, Wolff memeluk resiko. Ini cara dia menekan waktu, membentuk loyalitas, dan mencetak kekuatan baru dari nol. Antonelli belum membuktikan apapun, tapi justru ini nilai politiknya. Ia adalah kanvas kosong, tanpa ego, tanpa agenda. Toto ingin memastikan pengganti Hamilton bukan hanya cepat, tapi juga bisa dibentuk, dipolitisasi, bahkan dilindungi. Di balik keputusan ini, ada perang naratif. Red Bull menyebutnya terlalu dini lah, Ferrari menyindir panik transfer, tapi bagi Wolff ini tentang menunjukkan kekuatan. Ini bukan taruhan, ini perhitungan dingin. Bahkan jika Antonelli gagal, narasi telah tertanam. Mercedes berani membentuk masa depan, bukan membeli masa lalu. Di balik deru mesin dan selebrasi podium, terdapat perang tak terlihat bukan di lintasan tapi di ruang kontrak. Meja negosiasi dan ruang strategi, politik F1 bukan hanya soal regulasi, tapi juga tentang siapa yang duduk di balik kemudi. Setiap konstruktor punya filosofi, tapi pada akhirnya strategi pemilihan pembalap seringkali mencemarkan satu hal. Yap, benar, kekuasaan. Ambil contoh, Red Bull Racing di permukaan mereka seperti tim ideal. Tapi siapapun yang masuk sebagai pembalap kedua di tim ini selalu merasa tersesat. Max Verstappen bukan hanya first driver, dia adalah poros. Semua strategi dibangun untuknya. Dan siapapun yang datang diharap bisa menyamai tanpa mengganggu. Pierre Gasly pernah berkata, I wasn't in team built for one person and it wasn't me. Bahkan Sergio Perez yang bertahan lebih lama sering disebut wingman, istilah yang menyakitkan untuk pembalap sekelas dia.
Tapi drama pemilihan pembalap tak berhenti di Red Bull. Kita beralih di tim Alpine, sebuah tim yang ambisi besar tapi tanpa arah yang jelas. Mereka punya sejarah pembalap muda yang berbakat. Ada Ocon, Gasly, sebelumnya Alonso. Tapi strategi mereka sering memecah belah tim. Mobil Alpine kadang kompetitif, kadang juga bencana. Tapi lebih buruk dari itu, mereka seperti tidak tahu siapa yang ingin mereka bentuk sebagai pusat proyek. Bahkan pada 2023, CEO mereka Laurent Rossi menyalahkan tim sendiri secara publik. Politik internal yang kacau membuat Alpine kehilangan daya saing dan kehilangan arah pembalap. Dan ketika pembalap tak percaya dengan timnya sendiri, semua jadi rapuh. Sekarang kita bicara tentang pola lebih luas. Mengapa konstruktor cenderung punya pembalap utama dan membiarkan yang lain di bawah bayangannya? Jawabannya sederhana. Rumit sekaligus, stabilitas. Dengan satu tokoh utama, tim bisa mengatur strategi jangka panjang tanpa konflik internal besar. Tapi stabilitas itu sering dibayar mahal dengan moral tim, rasa percaya antara pembalap dan publikasi negatif. Ferrari pernah menjalani era ini di bawah Jean Todt. Michael Schumacher mendapat status khusus dan Rubens Barrichello bahkan harus mengalah walau lebih cepat. Mercedes pun sama. Bottas dikenal the best wingman ever, sebutannya yang bahkan membuatnya kesal. Tapi apakah sistem ini efektif atau malah merugikan dalam jangka panjang? Kini era F1 berubah, publik lebih sadar. Drama pembalap bukan hanya hiburan, tapi bagian dari narasi olahraga modern. Strategi pemilihan pembalap kini lebih diperhatikan fans daripada sebelumnya. Dan politik dalam keputusan itu menjadi lebih terlihat. F1 bukan hanya soal kecepatan, ini adalah cerita tentang siapa yang dipilih, siapa yang dikorbankan, dan siapa yang berani melawan narasi yang ada. Mari kita lihat Ferrari saat ini. Leclerc adalah wajah tim, tapi waktu saat itu Carlos Sainz sering tampil lebih cerdas dalam balapan. Dan ketika performa keduanya seimbang, tekanan datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Fans mulai bertanya, siapa sebenarnya nomor 1 di Maranello? Atau lebih tepatnya, kenapa mereka tidak bisa memilih? Dan justru ketika Carlos Sainz tampil gemilang menang di Singapura, tampil konsisten sepanjang musim Ferrari, membuat keputusan mengejutkan dengan merekrut Lewis Hamilton untuk musim 2025. Sebuah langkah yang membuat publik F1 bertanya-tanya, di saat Sainz sedang dalam masa terangnya, mengapa dia yang harus pergi? Apakah ini murni strategi ataukah ini cerminan politik lama Ferrari yang selalu tergoda oleh nama besar? Sainz yang membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap paling cerdas dan efisien di grid harus menerima kenyataan. Ia tak punya tempat di tim yang lebih memilih legenda hidup. Ironisnya, satu-satunya pintu yang benar-benar terbuka untuk Sainz adalah Williams. Tim yang sedang membangun tapi belum selesai. Tim dengan harapan tapi tanpa jaminan. Dari merah Ferrari ke biru Williams, ini bukan sekedar perpindahan. Ini penurunan kasta atau mungkin awal dari revolusi pribadi. Sainz tidak kalah di lintasan, ia kalah dalam narasi, dalam cerita yang ditulis bukan oleh kecepatan tapi oleh kekuasaan. Politik F1 tidak memilih siapa yang tercepat, ia memilih siapa yang cocok dengan cerita besar yang ingin mereka jual. Dan dalam cerita itu, terkadang sang pahlawan harus keluar panggung demi memberi ruang bagi legenda yang belum tentu relevan. Tapi seperti semua kisah besar, babak baru bisa saja dimulai dari halaman yang ditinggalkan orang lain. Dalam sunyi, dalam bayang-bayang, mungkin di sanalah Carlos Sainz akan menulis ulang takdirnya sendiri. Dalam Formula One tidak ada yang benar-benar sama. Bahkan ketika dua tim menggunakan mesin yang sama, hasil di lintasan bisa berbeda sejauh bumi dan langit. Inilah paradoks besar Formula One. Teknologinya distandarisasi dalam banyak aspek, tapi tetap menyisakan ruang untuk perbedaan.
Mesin adalah jantung mobil, tapi seperti tubuh manusia, detak jantung itu tergantung bagaimana seluruh sistem mendukungnya. Mari mulai dengan contoh paling mencolok, yaitu Ferrari dan Haas. Keduanya memakai mesin Ferrari, tapi hasilnya kontras. Ferrari memiliki sumber daya, akses langsung ke semua data teknis, dan tentu prioritas dalam pengembangan. Haas sebagai tim pelanggan menerima mesin yang sama secara teknis, tapi dalam dunia F1 sama tidak berarti setara. Ada faktor aerodinamika, suspensi, pemilihan sasis, software manajemen mesin, dan tentu saja dana. Bahkan dalam urusan pembaruan perangkat lunak mesin, tim pabrikan sering mendapatkan akses lebih dulu. Ini bukan ketidakadilan, ini politik. Politik ekonomi, politik relasi, dan politik branding. Sekarang kita ke Red Bull dan mesin Honda. Setelah Honda mundur, Red Bull membentuk Red Bull Powertrains. Tapi di balik itu Honda tetap terlihat diam-diam. Ini bentuk politik teknologi secara resmi independen, secara praktik tergantung. Mesin mereka tangguh, tetapi hanya Red Bull Racing yang bisa memaksimalkannya. AlphaTauri meski memakai mesin yang sama jarang mendekati podium. Kenapa bisa begitu? Ya benar, setup. Filosofi chassis, sumber daya teknikal, bahkan strategi penggunaan mesin di tiap seri, Mercedes juga mengalami dilema serupa. Mereka menyuplai Aston Martin, McLaren, dan Williams, tapi tak ada yang mendekati level dominasi era 2014 sampai 2020. Politik Mercedes di mesin adalah konservatif. Mereka jaga realitas dan kadang tertinggal dalam inovasi agresif. Bahkan Aston Martin yang bersinar di awal tahun 2023 akhirnya kesulitan menjaga performa. Mesin yang sama, hasilnya beda. Dan kini kita menuju era baru yaitu Audi masuk ke F1. Mereka akan mengambil alih sumber dan membawa filosofi Jerman presisi, kontrol, dan efisiensi. Audi tak ingin sekadar jadi tim. Mereka ingin jadi konstruktor penuh dan mesin buatan sendiri. Tapi pernyataannya, apakah mereka akan bermain dengan aturan yang sama? Atau menciptakan sistem baru. F1 adalah dunia di mana mesin bukan hanya alat, ia adalah simbol kekuasaan dan kekuasaan itu bisa disalurkan atau dikendalikan. Ketika satu tim mendapat akses lebih ketika strategi mesin disesuaikan untuk satu pembalap, ketika pembaruan ditahan untuk menjaga stabilitas politik, itulah saat ketika mesin menjadi instrumen kekuasaan. Maka dari itu jangan pernah percaya jika ada yang bilang mesin kami sama dalam F1. Tidak ada yang benar-benar sama, hanya ada yang lebih diutamakan. Di balik gemerlap sorotan lintasan, kecepatan luar biasa, dan drama antar pembalap, ada aktor lain yang sering luput dari perhatian, yaitu media. Media bukan hanya alat dokumentasi, ia adalah kekuatan, kuasa yang bisa mengangkat legenda atau menghancurkan karir, membentuk opini publik, dan mempengaruhi arah politik di Formula One. Di dunia F1, media bukan hanya menyampaikan fakta, mereka menulis cerita. Dan cerita itulah yang menentukan siapa pahlawan, siapa musuh, dan siapa yang akan dikenang. Sejak era John Todt hingga Liberty Media, hubungan antara tim, FIA, dan media semakin kompleks. Media adalah jembatan sekaligus medan pertempuran, dan Liberty Media, pemilik F1 saat ini, memahami ini dengan sangat baik. Mereka tidak hanya mengelola balapan, tapi juga mengatur narasi. Mereka memproduksi konten seperti Drive to Survive yang mengubah cara dunia melihat F1 dari olahraga elit ke tontonan global yang penuh drama manusia. Namun di balik itu ada pertanyaan kritis. Seberapa besar kendali media mempengaruhi jalannya balapan dan karir pembalap? Wartawan dan media sosial sering menjadi kekuatan yang menekan pembalap, menciptakan kontroversi, bahkan memicu konflik internal tim.
Media sosial membuka panggung baru, memperbesar suara fans, sekaligus menambah tekanan. Disinilah penggemar dan kritik bisa berubah menjadi senjata dua mata. Tidak jarang, tim dan pembalap menggunakan media sebagai alat diplomasi dan kekuasaan menyebar pesan, membentuk opini, dan bahkan melobi regulasi melalui narasi yang dibangun. Media juga punya kekuatan untuk mengangkat-ngangkat isu penting seperti keselamatan pembalap, keberlanjutan teknologi, dan keberagaman yang kini jadi perhatian utama di F1. Namun, di balik kekuatan itu, media juga bisa menjadi pedang bermata dua. Framing yang salah atau tekanan berlebihan bisa merusak karir, reputasi, bahkan tim secara keseluruhan. Contoh terbaik adalah bagaimana media membentuk narasi antara Lewis Hamilton dan Max Verstappen, mengubah rivalitas di lintasan menjadi perang opini publik yang intens. Media bukan hanya mencerminkan realitas, tapi juga menciptakan realitas baru. Dalam dunia F1, kekuatan kata dan gambar sering setara dengan kecepatan mesin. Peran media sebagai pihak keempat dalam politik F1 tidak bisa diabaikan. Mereka adalah penjaga gerbang informasi, sekaligus penentu citra, kekuatan tim, serta pembalap. Tak hanya itu, media global membawa F1 ke panggung dunia yang lebih luas, dari Eropa ke Asia, Amerika, dan Timur Tengah. Liputan media membawa fanbase F1 melejit secara eksponensial. Dan dengan perkembangan teknologi, media kini interaktif. Fans bisa berinteraksi langsung, ikut mempengaruhi narasi, bahkan membentuk tren dan opini lewat platform digital. Disinilah politik media F1 semakin kompleks. Antara transparansi dan kontrol, antara jurnalisme dan hiburan, antara fakta dan opini, kesimpulannya media bukan hanya sanksi dalam cerita Formula One, tapi aktor utama yang mempengaruhi setiap putaran roda dan setiap langkah pembalap. Formula One lebih dari sekedar balapan. Ia adalah pertunjukan global yang menampilkan kecepatan, teknologi, dan kemewahan. Tapi di balik sorotan lampu dan raungan mesin, tersembunyi kisah ekonomi dan diplomasi. Mengapa begitu banyak negara berlomba-lomba menjadi tuan rumah Formula One? Oke, mari kita telusuri. F1 itu adalah sirkus keliling. Dalam satu mesin, 20 lebih negara menjadi panggungnya. Setiap kali Grand Prix digelar, kota tuan rumah berubah menjadi magnet turis dan media global. Bayangkan, jutaan mata tertuju pada satu kota. Hotel penuh, restoran ramai, bisnis lokal panen. Tidak hanya soal turisme, F1 juga menjadi ajang branding nasional. Negara-negara seperti Azerbaijan, Arab Saudi, dan Qatar menggunakan F1 untuk menunjukkan modernitas dan keterbukaan mereka ke dunia. Menjadi tuan rumah F1 bukan perkara murah. Biaya lisensi bisa mencapai puluhan juta dolar. Namun, pengembaliannya besar. Exposure media global, peningkatan investasi, hingga pembangunan infrastruktur. Mengapa Monaco selalu menjadi sorotan? Sirkuit ini tidak pernah membayar biaya hosting seperti negara lain. Tapi balapan di sini adalah tentang sejarah, prestis, dan pemandangan yang ikonik. Monaco adalah permata dalam kalender F1, bukan hanya balapan tapi juga bisnis dan diplomasi. Di pedok, para pemimpin bisnis, selebriti, hingga pejabat tinggi negara saling bertemu. Ini adalah forum ekonomi tak resmi. Efek jangka panjangnya sebuah kota bisa membangun citra global hanya dari satu pekan balapan. Contoh, Melbourne, Montreal, bahkan Formula One adalah lebih dari olahraga. Ia adalah panggung dunia. Negara yang jadi tuan rumah bukan hanya menggelar balapan, tapi menempatkan diri di peta global. Ini alasan mengapa F1 begitu diperebutkan. Setelah semua yang kita bahas dari keuntungan ekonomi hingga perjuangan para pembalap, dari keindahan Monaco sampai kekuatan diplomasi, satu hal yang menjadi jelas, Formula One bukan sekedar olahraga. Ini adalah panggung global, tempat negara menampilkan jati dirinya, tempat bisnis besar bermain, tempat sejarah ditulis dalam detik-detik tercepat. Ini juga tentang manusia, tentang anak-anak kecil yang bermimpi di lintasan karting, tentang mereka yang berkorban meninggalkan keluarga demi mengejar satu mimpi, berdiri di podium F1. Formula One
itu dunia sendiri. Dunia dengan aturannya, tekanannya, dan keajaibannya. Dan justru disitulah letak pesonanya. Di tengah kompleksitas, itulah F1 menjadi magnet bagi negara, pembalap, dan kita semua. Karena di balik kecepatan dan kemewahan, Formula mengajarkan kita satu hal, bahwa untuk mencapai puncak dibutuhkan keberanian luar biasa, dedikasi yang total, dan mimpi yang tak pernah padam. Jadi lain kali kamu melihat sebuah mobil melesat di lintasan, ingatlah itu bukan sekedar lomba. Itu adalah refleksi dari ambisi manusia, dari dunia yang lebih besar. Itu adalah Formula One.